Jadi kasus itu terjadi banyak hal. Satu dari dosa-dosanya, yang kedua dari ujian. Itu pasti seperti itu. Jadi kebanyakan yang mengalir di dalam semua kehidupan kita manusia itu biasanya kasus itu dari dosa. Jadi kalau dari ujian itu saya sangat jarang menemui. Karena kalau dari ujian sendiri itu kan Allah akan meningkatkan iman. Jadi orang harus tahu ini ujian apa dosa. Nah, orang itu tidak tahu itu dosa apa ujian. Padahal kalau umpamanya kita umpamanya seperti ini, seperti menghadapi seseorang nih. Kalau seseorang itu jengkelin kepada kita kan maunya marah. Tetapi kalau kita ingat pada salah satu ayat, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kita ingat ayat tersebut. Artinya adalah sungguh Allah menciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah engkau sabar? Berarti ini pembicaraan Allah dengan orang yang memang diuji dengan orang lain. Nah, kita tinggal ngikutin ayat Quran itu taat pada Allah, atau kita hanya mengumbar nafsu marah dengan orang tersebut. Kan tinggal pilihan. Jadi kalau orang itu memang betul-betul dia tuh ingin marah dengan orang, ya nggak apa-apa. Dia punya hak untuk marah. Tapi apakah itu dianggap taat sama Allah Ta'ala? Enggak. Kan gitu? Enggak. Jadi ujian seperti itu. Nah, itu juga sama di kehidupan suami istri juga sama. Suami istri itu tidak bisa dikatakan suami istri itu bahagia. Bahagia itu nggak ada di dunia. Bahagia itu nggak ada. Kata-kata bahagia itu sebenarnya nanti di akhirat. Di dunia itu perjuangan semuanya. Bagaimana suami dan istri ini bisa rukun di jalan Allah mamanya. Nah, itu harus dicari. Nggak ada namanya bahagia. Adanya adalah normal, biasa normal. Bahagia nggak ada. Bahagia itu ada di gedung bioskop. Happy ending itu biasa bahagia. Tapi kalau asli bagi kita itu belajar taat, enggak. Bahagia itu nanti di akhirat. Kalau sekarang ujian. Seperti itu. Jadi kalau maunya jin, dia nyadat orang, udah seneng kasih makan ini. Bahagia kan dia? Kalau dia ketemu di rahasia batin, bahagia apa enggak dia? Sama seperti itu. Kalau dia masih ngotot silahkan berbahagia di neraka aja nanti. Nah, itu sama seperti itu. Jadi bahagia itu sebenarnya di dunia nggak ada. Semua itu kata-kata untuk menyenangkan hati seseorang. Nah, itu nggak ada. Jadi keilmuan ini sebenarnya ada dalam Quran. Saya hanya menyampaikan. Mau percaya, alhamdulillah. Nggak percaya, alhamdulillah kalau saya gitu. Karena apa? Kenyataannya bisa jin mau keluar. Kadang-kadang jin santet itu nggak perlu dikeluarin. Dia ngomong sendiri mau keluar. Kalau teman-teman yang lain belum tentu seperti itu. Karena teman-teman lain itu merasa arogan dengan ilmunya biasanya. Ya, kalau merasa arogan kan sombong. Mana bisa dia ngeluarin? Gak bisa. Dia diketawain sama para jin itu. Karena apa? Hatinya ada kesombongan. Nah, itu yang harus dijaga. Jadi seseorang itu harus menjaga hatinya. Jangan merasa ujub, riya. Hancur itu nanti ibadah. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Celakalah orang yang sholat jika dia lalai dan dia riak. Dah, kalau dia riak tentang sholatnya hancur. Dia riak tentang ilmu yang dititipkan oleh Allah Ta'ala hancur. Dan jin itu bisa membaca hati orang. Bisa. Emang nggak bisa? Bisa. Makanya banyak saudara kita diketawain sama jin ya karena memang hatinya masih begitu. Gimana lagi? Saya nggak bilang, yang bilang jin. Saya belum bisa tentang solusi. Kalau orang itu jauh dari saya, kemudian dia mendengar, ya carilah saya melalui YouTube, boleh silahkan. Mau apa aja boleh silahkan. Dia percaya tidak percaya itu terserah dia sendiri. Ya, karena kalau memang kita itu berbicara tentang sakit, sebenarnya saya mengembalikan saudara-saudara saya itu ke akidah. Kamu sakit di mulutmu sariawan, sudah 20 tahun sariawan nggak bisa sembuh. Di titik itu saya hanya cuma jangan marah lagi dan berkata kasar terhadap, saya sebutkan, dengan orang tua, dengan orang tua, dengan orang tua. Mau? Dia bilang mau, langsung sakitnya hilang. Dan itu di kamera.
nggak main-main. Saya tukang sihir, kagak. Saya hanya membuktikan bahwa ini loh Quran, bahwa seseorang yang nyerewetin orang tuanya bisa kena kasus sakit sariawan puluhan tahun. Dan dia juga nggak mungkin dia hanya datang ke saya aja, berarti ke rumah sakit, ke dokter sudah capek. Saya bilang jangan marah lagi sama orang tua. Selesai. Itu udah haknya dia mendapatkan kesembuhan dari Allah Ta'ala. Tapi ya itu yang harus saya sampaikan, karena orang sakit ini dari dosa. Kalau memang merasa nggak punya dosa ya nggak apa-apa. Bicara sendiri itu sebenarnya awalnya dari yang namanya penyakit schizofrenia. Schizofrenia itu dianggap oleh teman-teman yang lain itu dianggap halusinasi. Halusinasi dia menganggap karena ilmunya nggak sampai, dia tidak sampai. Tapi kalau seorang schizofrenia ketemu dengan saya bilang di dalamnya ada jin yang membisikkan kata-kata dan dia bisa ngomong. Saya akan terima dia apa adanya. Iya, dia ngobrol dengan jin. Kenapa saya bisa bilang orang yang kena schizofrenia berarti dia ada 4 tahapan dia lakukan. Sedih berkepanjangan, jengkel berkepanjangan, kecewa berkepanjangan, kemudian terakhir ada putus asa. Dia pasti kena schizofrenia. Tanyain orang schizofrenia, insya Allah pasti itu. Semua orang schizofrenia. Dan itu tidak dimiliki oleh para dokter. Adanya di Al-Quran. Adanya di Quran. Saya hanya menyampaikan aja. Loh kenapa kok itu bisa masuk jin? Ya saya sudah meneliti sejak dulu. Kalau orang sedih berkepanjangan kan dia tidak ingat Allah. Taunya dia itu merana sendiri. Padahal ada malaikat raqib, ada atid, ada Allah yang senantiasa dekat. Kalau dia merasa sedih dengan persoalannya, ya selesai dia. Kalau dia kecewa, hidup ini itu adalah perjalanan dia sendiri. Allah tinggal menentukan. Kalau dia itu hidupnya berjalan dulu itu sering begini tidak baik, kalau sekarang dia menemukan itu, ya itu dari dia sendiri. Loh kenapa dari dia sendiri? Sudah dijabarkan oleh Allah Ta'ala salah satunya dalam Quran. Wa ma asyaubakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu dari perbuatanmu sendiri. Udah jelas. Kanker darah itu disebabkan karena marah yang disimpan. Kalau dia umurnya di bawah 45 berarti dia marah yang disimpan kepada orang tuanya. Kalau dia di atas umur 45 insya Allah dia marah dan disimpan kepada pasangannya. Tanyain orang yang kanker darah, insya Allah betul. Stroke itu ada marah yang disimpan. Kalau penyempitan pembuluh darah di otak, dia kalau ada masalah tidak mendapatkan solusi tapi jengkel. Gagal ginjal, kalau dia gagal ginjal di bawah umur 45, dia menyimpan marah dengan orang tuanya. Kalau dia gagal ginjal di atas umur 45, dia menyimpan marah dengan pasangannya. Jadi marah dia simpan, diem. Dan itu persoalannya persoalan keluarga. Diabetes dia satu, dia merasa kalau punya pandangan, dia punya nasihat, orang harus memakai. Kalau nggak memakai dia jengkel. Dan dia kalau nyuruh orang harus, kalau nggak dikerjakan marah. Satu, kalau punya pandangan nasihat harus dipakai, kalau nggak jengkel. Yang kedua, kalau nyuruh harus dikerjakan, kalau nggak marah. Harapan, saya nggak cerita harapan. Harapan mereka masing-masing itu pada iman masing-masing. Tapi kalau saya boleh cerita, akhir zaman sudah dekat. Hanya itu aja. Kenapa saya berani cerita? Karena saya insya Allah tahu akhir zaman itu sudah dekat. Kalau nggak kembali ke jalan Allah, silahkan nanti akan menyesal. Jadi saya bilang akhir zaman itu sudah dekat. Makanya sudah sewaktunya kita kembali ke jalan Allah. Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Karena nanti akhir zaman itu semua sudah gelap. Saya titip pesan mau makan di mana. Hanya itu aja. Kenapa jin sekarang muncul? Kalau tadi bilang saya ikon, walah biasa aja. Itu nanti akan menjawab. Setiap kali lihat acara saya di Rahasia Batin atau Siraman Kolbu, lihat, amati, pikirkan. Di situ akan menemukan nanti inti-inti kenapa, bagaimana saya itu menjawab persoalan dengan mereka. Kalau tadi mereka bilang apa sama saya, menurut saya sudah nggak perlulah saya. Tapi mereka ngomong,
saya di dunia jin itu karena katanya terkenal. Menurut saya nggak tahu, saya nggak pernah belusuan di dunia jin ya. Tapi mereka ngomong, ya sudah biarin aja mereka ngomong. Tapi saya juga nggak tergiur bahwa saya hebat di dunia mereka, enggak, malah takut saya. Oh, takut dong terkenal kok di dunia jin, gimana sih? Mau, ya enggak lah. Dunia jin nggak ada makanan.